offline ya. Jadi itu rencana lokasinya. Jadi kalau dilihat secara lebih luas, jadi di sini nih ya lokasinya itu, lokasi reroute. Nah, sebetulnya rencana pipanya itu sendiri nanti dari Muara Bekasi di sini ya itu langsung menuju ke Labuan Maringgai di Lampung. Nah, lingkup pekerjaannya meliputi ini ya. Jadi yang pertama adalah batimetri itu 770 kilo ya. Kemudian magnetic survey 419 kilo, SBP 81 kilo, side scan 135 kilo. Nah, untuk pengambilan sampel dasar laut ini akhirnya kami menggunakan vibro ya, tidak jadi menggunakan drop tapi vibro core itu sebanyak 12 titik ya, 12 titik. Kemudian ROP ini ditetapkan dua lokasi, yaitu di lokasi di perpotongan dengan pipa yang sudah ada dan di lokasi yang spesifik. Nanti dalam hal ini yang ditemukan itu adalah lokasi bangkai kapal. Ya. Nah ini lokasinya. Nah yang dimaksud dengan 27 kilo itu adalah dari ini tadi ya kilometer 133 sampai kilometer 160. Ini sepanjang 27 kilo. Nah kemudian koridornya sendiri adalah 500 meter. Jadi area surveinya sebetulnya 500 meter kali 27 kilo. Nah, angka 770 kilo ini diperoleh dengan nah ini ketentuannya. Jadi untuk survei batimetri itu kan spasinya 20 meter, ya kan? 20 meter. Jadi kalau kita lihat lagi nanti di sini, nah ini 20 meter spasinya. Nah, jadi kalau ininya 500 meter, berarti nanti tinggal dilihat aja jadi berapa kan, berapa spasinya itu ya, berapa banyak. Jadi 500 meter dibagi 20 meter, nah kemudian dikalikan panjangnya yaitu 27 kilo. Ya. Nah kemudian juga ditambah dengan cross line-nya ya. Jadi cross line-nya ada nanti setiap 200 meter itu ada cross line. Jadi kalau 20 meter itu adalah sepanjang 27 kilo, kalau 200 meter itu tegak lurus dari rute yang 27 kilo itu. Nah sehingga panjangnya menjadi 770 kilo. Demikian juga untuk magnetic survey, ini setiap 40 meter ya spasinya. Nah, semuanya ada 13 line ya. Sehingga dikalikan dengan 27 kilo, kemudian nanti setiap 200 meter ini untuk cross line dikalikan dengan panjang yang 27 kilo menghasilkan 136 lines dengan panjang masing-masing setengah kilo. Nah, sehingga nanti totalnya 419 kilo. Kemudian untuk SBP dari sepanjang 27 kilo itu hanya dipilih 3 line saja dengan spasi 100 meter. Ini tadi gambarannya. Nah, kemudian untuk side scan sonar, ini setiap 100 meter, ya, sehingga ada 5 line, masing-masing 27 kilo, nah sehingga totalnya adalah 135 kilo. Nah, untuk ROP ini hanya dilakukan di 2 lokasi, yaitu di crossing dengan pipa yang sudah ada, ya, dan satu lagi nanti crossing dengan benda-benda yang lain atau di lokasi tertentu, misalnya bangkai kapal. Kemudian vibro core sampling, jadi ini adalah pengambilan sampel dasar laut, ya. Ini dilakukan di 10 titik ya di sepanjang rute. Nah, kemudian 2 titik pada masing-masing crossing area. Jadi di area crossing dengan BP atau nanti di area crossing dengan kabel misalnya. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi ini yang tadi titik-titiknya ada 10 titik ya. Nah, kemudian ada tambahan 2 titik di crossing dengan pipa yang existing, juga dengan misalnya dengan kabel existing ya. Jadi di lokasi ini dilakukan pengambilan sampel dasar laut. Di samping yang ini tadi ada 10 titik ya di sepanjang line yang 27 kilo itu. Kemudian kapal yang digunakan, kapal survei yang digunakan, rencana awalnya adalah kapal Barunajaya 1. Nah, pada kenyataannya nanti yang digunakan adalah kapal Barunajaya 4. Ya. Nah, ini adalah
kalau menggunakan Barunajaya 1, di sini ada peralatan navigasi, ya, kemudian ada peralatan komunikasi, kemudian dia mempunyai spesifikasi seperti ini ya. Misalnya kapal ini tergolong 700, GT-nya 700 ya, kemudian panjangnya 60 meter. Nah, informasi mengenai panjang ini sangat penting. Nanti kalau kita menggunakan magnetometer, maka nanti peralatan magnetometer itu harus 60 kali 3 ya. Jadi 180 meter di belakang kapal ini gitu ya. Kemudian lebarnya 11,6 meter, draftnya ini bagian yang selalu tenggelam ya, itu 5,3 meter dengan kecepatan maksimum 14 knot. Walaupun pada kenyataannya survei dilaksanakan hanya 3 sampai 5 knot ya. Kemudian ini rencana kapal yang digunakan adalah kapal survei H3. Nah, pada kenyataannya nanti kapal survei H3 ini diganti dengan kapal ini. Yang akhirnya yang digunakan adalah Barunajaya 4 dan kapal survei Geomarine 1 ya. Ini spesifikasinya seperti ini. Sewa kapal Geomarine ini 40 juta per hari. Kalau tadi Barunajaya 4 itu 60 juta per hari. Jadi Anda bayangkan satu hari survei itu berapa duit itu yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan survei. Nah, peralatan-peralatan yang melengkapi kapal survei adalah peralatan penentuan posisi, ya. Kemudian ini ada software untuk bernavigasi, kemudian ada perangkat echo sounder, kemudian ada SBP, ada side scan sonar, ada magnetometer, dan nanti adalah ROP. Ya. Nah, ini spesifikasi alat penentuan posisi ya secara lebih detail. Jadi ini menggunakan SINAF ya, diferensial GPS. Ini Anda bisa lihat ketelitian horizontalnya 10 cm ya. Kemudian ini adalah echo sounder. Nah, echo sounder yang kami gunakan ada yang memang di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah single frekuensi, yang kemudian yang kedua dual frekuensi. Nah, akhirnya kami memutuskan menggunakan yang dual frekuensi. Jadi yang Navisound 420 DS ini ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, dilihat dari sini nih monitor displaynya. Jadi dia langsung setiap kali melaksanakan pengukuran itu langsung ditampilkan di sini ada dua kedalaman ya. Jadi yang pertama didasarkan pada low frekuensi, kalau ini didasarkan pada high frekuensi. Jadi ada dua, makanya disebut dengan dual frekuensi. Jadi masing-masing frekuensi ini menghasilkan nilai kedalaman yang berbeda. Gitu ya. Kemudian untuk peralatan investigasi bawah airnya menggunakan side scan tipe Klein System 3000 ya. Nah, seperti ini alatnya. Ya. Nah, ini yang tanpa pelindung, ini setelah dilindungi. Jadi ini kayak untuk melindungi saja ini sebetulnya. Ya. Kalau aslinya begini. Nah, kemudian untuk pengolahan data side scan sonar itu menggunakan perangkat lunak Sonar Pro namanya ya. Jadi ini untuk memproses data-data hasil dari side scan sonar. Nah, ini contohnya dari hasil side scan sonar. Ya, dari situ nanti bisa diinterpretasikan seperti apa ya, terutama sekali untuk mendapatkan lokasi pipa existing ya dan kabel existing. Ya. Kemudian SBP seperti ini peralatannya. Yang tipe yang digunakan adalah ini ya, geoakustik boom. Ini adalah sumber daya yang digunakan. Ini adalah rekamannya. Nah, nanti contoh rekamannya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah hasil rekaman dari SBP. Ya. Nah, memang untuk membaca ini harus kerjasama dengan ahli geofisika atau ahli geologi ya, untuk bisa menginterpretasikan apa makna dari rekaman ini. Kemudian magnetometer seperti ini bentuknya. Nah, ini ya yang gulungan talinya. Jadi kalau tadi misalnya panjang kapalnya 60 meter, 3 kalinya ya, sebetulnya 2 sampai 3 kali gitu ya. Jadi kalau kita ambil maksimum yang 3 kali, berarti
3 kali 60 berarti 180 meter. Kalau kita ngambil yang 2 kali 60 jadi 120 meter. Jadi paling dekat minimal 120 meter dan bisa sampai 180 meter. Ya. Karena memang kapalnya panjangnya 60 meter. Supaya pengaruh dari magnetik kapal juga tidak mempengaruhi magnetik dari nanti yang objek yang akan dicari. Di processingnya. Nah, ini contoh ya, anomali-anomali yang terjadi apabila alat magnetometer tadi mendapatkan atau mendeteksi suatu benda di bawah laut ya yang mengandung unsur logam. Ya. Jadi ini seperti ini. Nah, ini menunjukkan adanya anomali. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ROP. ROP yang digunakan adalah jenis CI Falcon ini ya. Ini bisa sampai 300 meter kedalaman. Nah, ini spesifikasi yang lebih detail. Jadi ada kamera ya, ada kamera berwarna di sini. Dia dilengkapi dengan baling-baling ini. Nah, ada yang menjadi catatan di sini ada nggak ya? Bahwa alat ini, nah ini nih, ini yang penting ya. Jadi alat ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau kecepatan arus di bawah laut itu lebih dari 3 knot. Ya, dengan kata lain, alat ini baru boleh diturunkan kalau kecepatan di bawah laut itu, di bawah dasar laut itu kurang dari 3 knot. Nah, jadi dengan demikian sebelum alat ini diturunkan, kita harus menurunkan dulu current meter. Jadi untuk mengecek berapa kecepatan arus di bawah ya. Nah, apabila kecepatan arus di bawah itu lebih dari 3 knot, ya alat ini tidak bisa diturunkan ya. Karena nanti tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena arus di bawah laut itu sangat kuat gitu ya. Ini perlengkapan tambahannya, ada lampu, ada kamera yang khusus ya. Nah, seperti ini nanti tampilan video dari ROP yang digunakan. Juga ada peralatan tambahan grip stick ini namanya. Nah, kemudian vibrocore sampling ya. Jadi alatnya seperti ini. Nah, ini yang diturunkan. Nah, ini pada saat proses penurunan ke dasar laut ya. Nah, kemudian hasilnya nanti, jadi di dalam ini nanti sebetulnya berupa paralon. Nah, paralon inilah nanti berisi sampling dasar laut yang dihasilkan ya. Nah, hanya saja ada catatan di sini, jangan lupa ya pada waktu mengeluarkan dari besinya itu ya, jadi pada waktu mengeluarkan hasil sampling itu dari besi ini, langsung segera dituliskan mana yang top, mana yang down gitu ya, mana yang bottom gitu, mana yang top, mana yang bottom. Jadi supaya jangan terbalik nanti ya dasar lautnya itu mana yang di atas. Nah, selanjutnya khusus untuk hasil dari pengambilan sampel ini dibawa ke laboratorium tanah ya untuk diperiksa, untuk dilakukan analisis jenis-jenis dasar laut yang ada. Kemudian untuk pengamatan pasut ya, semula digunakan rencana adalah palem ya, karena kan kurang dari 30 hari ya. Jadi rencana waktu itu 15 hari. Jadi cukup menggunakan palem, walaupun nanti pada kenyataannya kami menggunakan dua-duanya ya, menggunakan palem maupun menggunakan tight gauge ya. Ini adalah pelaksana ya, yang on board ya, yang ada di kapal. Jadi saya di sini disebutnya adalah advisor ya, join on board. Yang lain-lain ini ada dari P3GL, ada dari swasta ya, teknisi maupun operator. Ini adalah rencana kerja. Jadi kalau dilihat totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ya, 6 minggu pekerjaan ini harus selesai. Nah, hal yang juga paling penting ya dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan adalah masalah safety ya. Jadi dilihat misalnya
di sini kalau bekerja di dak begini ya, itu semuanya harus pakaian seperti ini, ya, disertai dengan topi ini. Ya. Jadi pakaian seperti ini adalah pelampung ya, kemudian topi. Ya. Itu yang utama. Nah, demikian Pak Zul ya, hasil-hasilnya bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya beri kesempatan dulu untuk bertanya. Jadi dalam melaksanakan survei untuk rencana pemasangan pipa ini, kalau dilihat tadi ya ruang lingkupnya, jadi ada survei batimetri, ada survei SBP, ada magnetometer, ada side scan sonar, ada ROP, ada pengamatan pasut, ya, dan pengambilan sampel dasar laut. Jadi ruang lingkupnya ada 7 pekerjaan. Kalau kita studi kasusnya itu adalah dalam kaitannya dengan pengambilan dalam rangka untuk penentuan rute terbaik dari rencana pemasangan pipa gas, gitu Pak Zul. Ya, Pak. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk bertanya terkait dengan studi kasus. Nah, sebagai catatan ya, kalau kalian lihat bahwa ini sesuai dengan materi kuliah kita semua ini. Jadi ada penggunaan alat akustik dan ada non akustik ya. Non akustiknya itu adalah penggunaan ROP ya. Di antaranya adalah penggunaan ROP ya. Kemudian ada juga untuk keperluan validasi data-data akustik ya, terutama dikaitkan dengan jenis-jenis sampling dasar laut. Nah, ini menggunakan metode langsung yaitu berupa pengambilan data berupa sampel dasar laut. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ketika proses survei itu, Pak, itu kan pengambilan data dilakukan setiap hari. Apakah pengolahannya juga dilakukan di hari yang sama? Setiap hari, tapi 24 jam. 24 jam. Nah, itu apakah datanya diolah setiap hari juga, Pak? Untuk mengoreksi apakah ada data yang kira-kira tidak benar, terus apakah pernah dapat data yang dianggap kurang benar, terus melakukan pengukuran ulang, itu pernah terjadi atau enggak gitu, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi semua berjalan lancar, jadi data-data yang diambil itu semua dinyatakan baik begitu. Nah, perlu diberi catatan bahwa tim dari pemberi pekerjaan dalam ini dari PT PGN itu juga terlibat dalam survei. Jadi artinya dia ikut di kapal ya. Demikian juga tim dari konsultan yang mengawasi kami sebagai kontraktor, itu dari Tripatra Engineering ya. Itu juga on board, jadi ikut di kapal. Jadi kami melaksanakan rapat ya untuk memantau, mengevaluasi pekerjaan itu pagi dan sore ya. Jadi memang stresnya tinggi sekali nih Pak Zul ya. Jadi bayangkan pengawas ada di kiri kanan gitu dan diawasi setiap hari, bukan hanya satu kali tapi pagi dan sore ya. Jadi memang harus siap bekerja dengan tekanan tinggi ya di sini ya. Gitu. Harga. Terima kasih, Pak. Ya. Pak. Ya, Apip. Tadi kan di awal-awal disampaikan masalah rencananya ya Pak, mengenai jumlah lainnya dan segala macamnya Pak. Sebenarnya itu permintaan dari pemberi atau merupakan bentuk rancangan dari penerima pekerjaan ya Pak, karena kan saya nggak tahu juga sih Pak, mungkin ini dilelang ke beberapa pihak gitu ya Pak, mungkin ini jadi nilai jual masing-masingnya atau memang itu adalah permintaan dari si pemilik pekerjaan ya Pak? Yang jelas begini, ini adalah proposal yang kita ajukan dari kami dari ITB ya, dari LAPI ITB ke PT PGN ya. Nah, makanya dia berupa proposal, pada kenyataannya juga ada yang berubah ya. Nah, tapi perubahan-perubahan yang terjadi itu tentu harus melalui persetujuan dari pihak PT PGN ya. Nah, perubahan yang sangat mendasar misalnya pada waktu di awal kami ajukan untuk menggunakan Barunajaya 1 ya. Nah, pada kenyataannya berubah menjadi Barunajaya 4 karena Barunajaya 1 masih
dipakai oleh BPPT ya. Akhirnya digantikan dengan Barunajaya 4. Tapi antara Barunajaya 1 dan 4 itu spesifikasinya tidak jauh berbeda. Makanya disetujui untuk digantikan dengan Barunajaya 4. Demikian juga kapal yang Hariga itu ya, itu juga diganti dengan Geomarin 1, itu juga masih memenuhi standar spesifikasi. Jadi setiap perubahan yang terjadi itu harus melalui approval dari PT PGN. Itu saya Saiful. Ya, yang lainnya silakan. Saya Pak. Ya, Torsi. Dilihat dari rumah itu kan survei batimetri itu total panjangnya itu surveinya 710 kilo ya Pak. Untuk pengamatan pasutnya berapa kali Pak? Di mana aja? Maksudnya kan untuk pengamatan pasut misalnya di satu wilayah itu kan maksimal ada range skala di wilayah tersebut kan Pak? Itu. Ya. Jadi panjangnya itu 27 kilo sebetulnya untuk survei yang kami laksanakan ini, itu kilometer 133 sampai 160. Jadi nggak sampai ke Muara Bekasi, Labuan Maringgai, tapi hanya satu segmen saja, yaitu kilometer 133 sampai 160. Jadi kami menggunakan satu stasiun pasut di Pulau Damar yang terletak di tengah-tengah lah ya. Jadi range-nya itu masih dan ternyata terbukti juga bahwa baik itu di Pulau Damar maupun di Tanjung Priok yang kami peroleh data pasutnya itu, tunggang pasut di sana memang sekitar 1,2 meter ya, 1,2 meter. Jadi Z0-nya itu adalah 60 cm. Jadi di perairan Tanjung Priok itu Z0 itu adalah kedudukan cap datum di bawah MSL itu 60 cm ya. Begitu, Tosi. Jadi ini Pak, lagi Pak, untuk pengamatan kayak gitu. Jadi baik dilakukannya tuh pengamatan di dua tempat, di dekat pulau, misalnya kan Bapak misalnya di Pulau Jawa gitu. Ya, jadi begini, sebetulnya kan pasut itu supaya kita mendapatkan karakteristik ya wilayah perairan itu. Sebetulnya kan pengamatan pasut itu supaya kita mendapatkan data karakteristik muka laut di perairan tersebut ya. Nah, terutama dalam hal ini kegunaannya adalah pertama untuk mendefinisikan cat datum, yang kedua untuk koreksi ya, untuk koreksi surutan atau koreksi akibat bahwa kita melaksanakan pengukuran kedalaman itu kan muka lautnya sesaat. Nah, sementara nanti nilai-nilai kedalaman itu harus mengacu kepada cat datum. Nah, jadi selisih antara muka laut sesaat dan cat datum itulah yang disebut dengan koreksi pasut ya. Nah, kemudian juga mendefinisikan cat datum. Nah, dalam hal ini cat datum kami definisikan 60 cm di bawah MSL. MSL sendiri diperoleh dari hasil pengamatan pasut selama waktu periode pengamatan. Gitu. Jadi bukan persoalan di mana-mananya, tapi bahwa pengamatan pasut yang kita lakukan itu merepresentasikan karakteristik daerah survei. Memang kalau mengacu kepada Ingham itu ya, tahun 79, kalau kita mengamati pasut di satu tempat, ya sekira 5 mil atau 9 di sana itu masih mempunyai karakteristik. Nah, dalam hal ini kami membuktikan bahwa di Pulau Damar maupun di Tanjung Priok itu tunggang pasutnya masih sama, yaitu 1,2 meter, ya sekitar 1,2 meter. Nah, dengan demikian kami putuskan waktu itu nilai Z0-nya adalah 60 cm. Dan itu juga sudah sesuai di buku daftar pasang surutnya di Sidros, itu nilai Z0-nya juga 60 cm di situ. Jadi dalam hal ini kami memasang stasiun pasutnya tidak di Tanjung Priok, Damar. Ya, di Pulau Damar itu dilepas pantai dari Tanjung Priok. Nah, tapi tetap masih mewakili karakteristik perairan survei. Begitu. Coba. Yang lainnya silakan.
Yuk, yang Ya, lainnya. dan jadi pengamat aja terus. Nah, ada yang ingin saya tunjukkan ya dari hasil itu, walaupun itu tidak saya sharing ya, Pak Zul, karena Iya, mengingat Pak. data. Data proyeknya, Pak. Iya. Nah, ini contoh kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Pak. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari side scan ya, di mana menunjukkan perpotongan dari adanya pipa BP ya. BP itu British Petroleum yang ini nih. Nah, ini adalah pipa existing ya. Nah, sementara jalur yang ini, yang hitam ini adalah jalur rencana survei ya. Jadi jalur rencana yang nantinya akan dibangun pipanya. Nah, jadi otomatis nanti pipa yang akan dibangun ini berada di atas pipa yang sudah ada. Nah, posisi inilah yang sangat kritis. Jadi harus diketahui persis posisi dari ini. Karena nanti ada konstruksi khusus yang harus dibuat ya. Jadi artinya tidak nanti pipa ini langsung ditenggekkan di atas pipa BP yang sudah ada ya, tidak demikian. Jadi nanti ada semacam bridge, ada semacam jembatan nanti bahwa nanti pipa PGN itu akan diletakkan di atas dari pipa BP tapi dihalangi dengan semacam bridge ya, semacam jembatan gitu ya. Nah, ini nanti yang juga dibuktikan dengan menurunkan ROP di sini ya, menurunkan ROP di sini ya. Nah, ini adalah hasil dari, makanya saya katakan waktu itu ya, jadi ada proses regresi linear juga sebetulnya ya. Nah, sehingga didapatkan, kan nggak mungkin posisi dari pipa yang ada itu menyat-penyot gitu kan. Nah, akhirnya ini dari posisi-posisi yang dihasilkan dari side scan, nah, kemudian dilakukan analisis ya. Nah, seperti ini. Nah, tetap saja pada akhirnya terjadi perbedaan ya. Jadi antara posisi dari hasil side scan sonar dengan posisi SBP yang existing. Nah, ternyata kemudian baru dipahami bahwa pada waktu kami mendapatkan koordinat dari pipa ini, dia masih menggunakan bezel 1841. Ya, jadi perbedaan ini sebetulnya akibat yang satu bezel, yang satu WGS 84. Nah, tapi setelah kemudian dilakukan transformasi, ternyata pas ya bahwa memang disitulah posisi dari pipa existing. Ya, demikian. Saya malah jadi ingin Jadi bertanya. ada transformasi koordinat juga akibat Iya. data koordinat yang lama masih menggunakan bezel 1841 sementara yang baru menggunakan WGS 84. Ya, silakan Pak Zul. Itu Pak, tadi yang bercrossing istilahnya dengan pipa dari BP itu dalam pemasangannya apakah perlu izin dari BP atau minimal menginformasikan BP bahwa oh saya mau pasang yang crossing sama punya Anda atau bagaimana Pak? Nah, ini non teknis ini Pak Zul. Jadi sebetulnya BP itu menolak ya, tidak memberikan izin kami untuk melaksanakan penurunan ROP di situ ya. Jadi kalau kita lihat di unclosed itu kan memang ada ya apa namanya ketentuan bahwa kalau itu sudah terpasang pipa, jadi nanti bisa ditanyakan di bunga juga itu skripsinya dia itu. Jadi ada batas aman 500 meter itu kan nggak boleh diganggu gugat itu Pak Zul. Ya, nah akhirnya karena kan ini kan bagaimanapun kan PGN juga pemerintah ya BUMN kan. Akhirnya itu ini langsung menteri ESDM langsung nelpon langsung bosnya BP. Jadi akhirnya baru itu diizinkan begitu. Jadi kami yang biasa-biasa dari kami tim dari ITB itu nggak tembus itu untuk minta izin itu. Akhirnya langsung Menteri ESDM langsung nelpon presiden direkturnya BP British Petroleum ya. Iya. Nah, akhirnya izin diterbitkan begitu. Itu Pak Zul. Siap. Lalu Pak satu lagi untuk sourcing
alatnya itu semua apakah dari Indonesia ataukah ada yang perlu didatangkan dari luar negeri, Pak? Nah, kebetulan yang sulit itu kan ROP sebetulnya. Nah, beruntung sekali P3GL baru beli alatnya yang CI Falcon itu tadi. Jadi sudah. Nah, walaupun si operatornya itu dari P3GL masih belajar, makanya kami meng-hire yang profesional, Pak, yang $400 per hours itu. Ya. Dan saat itu tahun 2006 ya, si Pak Hasan namanya itu ya menyampaikan tahun 2006 itu baru dia dan satu orang lagi yang mempunyai sertifikat ROP. Ya, baru ada 2 orang di Indonesia yang mempunyai sertifikat sebagai operator ROP. Ya, Pak. Ya, siap. Menarik sekali. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Nama saya sendiri di daftar nilai kan nggak lucu juga ya. Silakan. Ya ada. Trikis, kamu kan terkait dengan laut tuh. Tri itu 3, kis itu cookies kue, jadi 3 kue. Silakan 3 kue. Ya Pak, untuk ini Pak, untuk tadi kan dilihat kalau line dari SBP, terus magnetometer, dan side scan sonar tuh memiliki jarak-jarak yang berbeda-beda Pak, setiap line-nya. Kenapa nggak dibuat satu line aja gitu Pak? Ya itu spesifikasi teknisnya memang dibuat seperti itu. Ya, dibuat spesifikasi teknisnya. Jadi masing-masing tidak sama. Tapi yang jelas pada waktu menjalani line yang sama, ya. Jadi misalnya ada satu line di mana di situ line SBP, line magneto, line itu. Nah, pada saat itu semua alat on, ya, semua alat on. Jadi supaya ini terkait dengan efisiensi, ya. Nah, hanya saja begini, kan kalau penggunaan ekosonder itu kan idealnya di not ya Pak Zul. Ya, Pak. Sementara untuk alat-alat seperti terutama ini ya SBP itu ya, SBP itu kan ada di 2 knot gitu, atau 3 knot. Nah, jadi kami ambil jalan tengah, jadi antara 3 sampai 5, jadi 4 knot. Jadi akhirnya kapal jalan di antara itu gitu. Jadi supaya jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat ya. Nah, supaya pada saat yang bersamaan ya kami bisa langsung mengambil semua data ya. Jadi tidak ada data yang mengulang Pak Zul. Jadi di line yang satu misalnya ya di situ suplai batimetri, nanti berikutnya ke situ lagi nggak begitu. Makanya kami dapat efisien dari segi jumlah hari, membuat teman saya kaya itu dari hasil survei ini. Ya, begitu Trikis. Iya Pak. Berarti untuk pelaksanaannya untuk efisiensi ada satu line yang keempat-empat alatnya dinyalakan semua. Ya. Ya, ada lagi Trikis? Sudah cukup Pak. Ya, silakan yang lain. Pak, saya mau nanya. Ya, Caca. Sebenarnya fungsi dari penulisan langsung top sama bottom-nya itu untuk apa ya, Pak? Maksudnya kurang paham di situ. Kan begini, dasar laut itu kan ada dasar lautnya, kan ada tanah di bawahnya. Nah, kalau pipa paralon itu kan fisiknya kan sama tuh. Kalau kamu tidak memberi tanda top dan bottom, nanti gimana kamu ngapalinnya? Mana yang atas, mana yang bawah? Kan dasar laut itu kan dia masuk kan ke dalam tuh pipanya. Dari dasar ke tanah di bawahnya. Nah, yang paling atas itu diberi kode top. Yang ke bawah dipilih bottom. Nah, kalau misalnya nggak ditulis, nanti bisa terbalik kan, Caca. Kalau hanya dikira-kira, diingat-ingat. Karena fisik dari paralonnya itu putih gitu, nggak ada tanda apa-apa. Nah, sehingga caranya diberi tanda top dan bottom. Supaya jangan keliru nanti. Dasar lautnya itu mana yang atas, mana yang bawah. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke.
Yang lainnya silakan. Contoh-contoh dari dasar lautnya ada ya, nanti bisa dilihat. Ini ada contoh dari hasil scan yang berhasil menemukan adanya bingkai kapal atau bangkai kapal ya? Bangkai, Pak. Bingkai kapal ya? Iya. Bingkai ya? Bingkai kapal. Nah, ini ada bingkai kapal nih. Nah, Anda lihat ini ya. Ini seperti ini nih. Ya. Nah, jadi dari hasil side scan didapatkan citra seperti ini, ya. Di zoom lagi dia seperti ini. Nah, kemudian dari hasil magneto memang terdapat anomali ya. Jadi pada waktu melewati itu terdapat anomali dan ini dibuktikan dengan hasil magnetometernya. Anda bisa lihat nih. Jadi terjadi anomali ini di kilometer 40.6 ya. Nah, ini ada dan itu anomalinya itu dihitung-hitung itu sekira 20,2 meter. Jadi kapal itu mempunyai panjang sekira itulah ya. Nah, itu contoh ya.